ini saya akan melanjutkan seri yang ketiga. Jadi dari 12 khotbah tentang pengenalan akan Allah yang mengubahkan hidup kita, ya, transform, diubahkan melalui pengenalan akan Allah. Selama 12 seri khotbah ini kita terus menerus belajar bagaimana orang yang sudah mengenal Allah, pengenalan itu akan mengubahkan hidupnya. Nah, kita lihat di bagian yang ketiga ini bersama-sama. Apakah terlihat tampilannya? Terlihat ya? Oke. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Saya ucapkan shalom buat yang di YouTube juga ya. Buat yang di Zoom tentu wah kok dia jalan sendiri, maaf ya. Saya harus exit dulu. Oke. Baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam seri khotbah yang ketiga ini kita merenungkan, ya, belajar sama-sama tentang tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita bukan terjadi dengan kebetulan. Ada tujuan kekal yang Tuhan tetapkan untuk kita kejar, untuk kita genapi. Sehingga tujuan hidup kita harus satu frekuensi dengan tujuan Allah. Harus selaras. Dan kita sudah belajar dari firman Tuhan yang kita dengar sebelumnya. Salah satu dari Pak Pendeta Benny Solihin bahwa tujuan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar terus menggali tentang tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Saja kita melihat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus memberikan gambaran dari hal yang terkecil, makan dan minum, yang menjadi satu kebiasaan sehari-hari. Artinya seluruh kegiatan yang secara rutinitas, dalam hal yang rutin pun, ya, segala sesuatu, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bicara tentang operasi di rumah sakit. Suatu hari ada seorang anak yang menjalani operasi kepala dengan usia yang masih anak-anak. Terjadi sebuah perbincangan viral di rumah sakit. Saudara, anak yang sakit ini anak yang berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Karena dia menghadapi operasi kepala yang dijalaninya bukan dengan ketakutan. Dokter-dokter maupun perawat sering bercerita tentang anak ini. Karena mereka yang begitu menaruh belas kasihan kepada dia, justru anak ini sebaliknya menjadi anak penghiburan bagi yang lain. Dengan tersenyum, biasanya selesai dokter memeriksa, dia berkata, terima kasih dokter sudah mengunjungi saya. Dan dia melemparkan senyum kepada dokter yang ada. Dokter-dokter dan perawat yang tahu tingkat keparahan sakit yang dialaminya, berbulan-bulan dia di rumah sakit yang harus dilaluinya, kepala yang sudah dicukur botak, dan dengan seusia dia harusnya dia bermain dengan anak-anak yang lain.
menaruhkan belas kasihan kepada anak ini. Tapi selalu setiap kali mereka keluar dari ruangan ya, mereka berkata, anak inilah yang menghiburkan mereka. Di tengah pekerjaan mereka yang begitu tegang, harus operasi, harus merawat di rumah sakit. Anak inilah yang menghibur, bukan mereka yang menguatkan anak ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjumpaan anak ini dengan Tuhan, pertobatan hidupnya yang sudah mengalami Kristus yang melawat kehidupannya, membuat anak ini justru juga memperkatakan tentang siapa Yesus kepada setiap orang yang datang membesuk dia. Saudara, orang-orang berkata, ajaib. Anak ini begitu siap menghadapi kehidupan yang ada. Tapi tahu saudara, yang lebih mengejutkan, waktu orang-orang mau pulang, dia bisa meminta waktu mendoakan orang yang membesuk dia. Betapa terkejutnya orang-orang yang ada. Mereka berpikir bahwa mereka yang mendoakan anak ini, yang menghibur anak ini. Tetapi ketika anak yang mengalami sakit ini berdoa untuk mereka, mereka mengalirkan air mata. Mereka tidak bisa menahan, saudara. Pada saat mereka meminta waktu berdoa untuk anak ini yang sakit, mereka berusaha tahan air mata supaya anak ini tidak tahu bahwa mereka bersedih untuk anak ini. Tetapi air mata justru tidak tertahan ketika anak ini berdoa buat mereka. Bukan air mata sedih yang mereka alirkan, air mata terharu karena seorang yang sakit kanker otak, yang harus dioperasi, menjalani operasi berkali-kali, sebaliknya mendoakan mereka yang membesuknya. Saat itulah air mata mereka tidak tertahan. Mereka sanggup menahan air mata mereka ketika berdoa dan datang besuk berbincang, ketika mereka berdoa untuk anak ini. Tetapi ketika anak ini sebaliknya berdoa untuk mereka, air mata mereka tidak tertahan. Mereka menangis, terharu. Saudara, pada waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya mengingat tentang kisah anak yang mengalami sakit kanker di rumah sakit tersebut. Anak ini melakukan segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang mereka perbuat, saudara, perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang anak kecil ini perbuat, apa yang dilakukan oleh anak yang sakit ini, dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini yang jauh lebih sehat dibanding anak itu? Bagaimana dengan kita yang jauh memiliki fasilitas dalam hidup kita? Bagaimana dengan kita yang hari-hari ini mampu berjalan dan tidak sedang dirawat di rumah sakit dibanding dengan anak ini? Kalau hari ini kita bertanya, bagaimana saya bisa melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan? Seperti di 1 Korintus tadi. Yuk, hari ini pertanyaan ini kita bersama-sama belajar di dalamnya. Yang pertama, kita bertanya, apakah tujuan saya memuliakan Tuhan? Tujuan hidup kita, tujuan kita ketika kita sehari-hari melakukan segala sesuatu, apakah memuliakan Tuhan? Saudara, tujuan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan pastilah tujuan yang membuat saudara lebih percaya pada Tuhan, lebih bergantung pada Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, bukankah anak yang di rumah sakit itu di dalam sakitnya, dia telah mengajarkan orang-orang yang membesuk dia bahwa dia lebih bergantung kepada Tuhan. Saudara, dia lebih percaya lagi kepada Tuhan. Ketika dia yang seharusnya menerima belas kasihan dari orang-orang yang membesuk dia, tetapi ketika dia menyatakan doanya untuk orang yang mau pulang dari besuk dia, dia mendoakan yang lainnya. Dia sedang berkata kepada yang lain, engkau gak usah khawatirkan aku. Aku bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Engkau tidak perlu sedih terhadap keadaan aku, karena aku percaya kepada Tuhan.
Bukankah ketika dokter yang datang visit kepada dia, perawat yang visit datang membesuk dia, merawat dia, dan berkunjung untuk memeriksa kesehatannya, di saat dia berkata, terima kasih dokter, Tuhan memberkati, terima kasih suster, Tuhan memberkati. Anak ini menyatakan bahwa dia lebih percaya kepada Tuhan di atas semua tindakan manusia yang lain. Dan saat itu saya percaya dia sedang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kalau hari-hari ini kita bertanya, bagaimana saya bisa menjalani sebuah kehidupan yang dimana baik makan maupun minum, segala sesuatu yang saya lakukan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kita sungguh rindu memuliakan Tuhan, segala sesuatu, tujuan yang kita tetapkan hari ini, bertemu dengan siapa, hari ini kita mau lakukan apa. Mungkin sebagai dokter yang hari ini ikut Zoom, saudara ikut YouTube. Sebagai perawat, saya akan merawat siapa, mengobati siapa. Di dalam kita mengobati pasien, apakah kita sepenuhnya hanya mengandalkan resep yang kita buka, pendidikan latar belakang yang kita tahu tentang penyakit itu, atau kita juga mendoakan pasien kita, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan dalam pengobatan yang kita berikan. So mari hari ini kita evaluasi tujuan hidup kita dan juga tujuan setiap kegiatan kita dalam hari-hari yang kita lakukan. Mari kita check up rohani, kita periksa akan tujuan kita. Tujuan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, pastilah tujuan yang membuat kita lebih percaya pada Tuhan, lebih bergantung, lebih melayani Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Itu tujuan yang memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas sehari-hari, cuci piring, menyapu, apakah yang bekerja sebagai karyawan, yang punya toko, ataukah punya restoran, punya usaha apapun, bekerja dengan orang lain, ataupun seorang ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saudara, tugas sehari-hari bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tidak semua Tuhan panggil menjadi pendeta. Tidak semua menjadi penginjil. Tidak semua menjadi misionaris. Bukan berarti hanya jadi misionaris, jadi pendeta, jadi penginjil, oh itu baru memuliakan Tuhan, di luar itu enggak. Saudara, semua pekerjaan, bahkan pekerjaan tugas sehari-hari, bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Dalam membuang sampah pada tempatnya, mencuci piring dengan bersih, saudara melakukan pekerjaan membersihkan kamar tidur, saudara merawat suami yang terkena stroke, merawat dengan baik, dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Saudara mendoakan anak-anak Anda yang akan masuk ujian di hari-hari ini. Dia bilang, mami saya ujian online, saya takut. Ayo mami doakan kamu. Kita peluk dia, kita tumpang tangan, kita doakan dia. Saudara mengajar dia di malam hari sebagai ibu dalam studi dia yang dia khawatir, dia takut menghadapi ujian. Itu semua memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak gereja berkata, seorang yang menyapu jalanan, dia menyapu jalanan begitu bersih sampai malaikat yang melihat pun terpukau. Orang itu sedang memuliakan Tuhan. Saya mau bertanya, apakah seorang pembersih jalanan, tukang sapu jalan bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Ketika dia membersihkan, melakukan dengan penuh tanggung jawab, dia memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan Tuhan untuk hidup kita adalah memuliakan Dia. Lalu kalau kita bertanya,
Apakah ada firman yang mengatakan hal itu, yang membuat saya bisa menjaga motivasi saya? Melalui ayat itu saya bisa sungguh-sungguh mengerti, melakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Kolose pasal 3:23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itulah saya katakan, setiap tugas harian, setiap hal yang kita kerjakan, kerjakan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita di Zoom melayani, dan tugas kita adalah doa penginjilan, doa dengan sungguh-sungguh, siapkan dengan baik. Doa untuk yang sakit, doa dengan tulus, doa dengan sungguh-sungguh. Itu memuliakan Tuhan. Kalau kita dipilih menjadi worship leader, layani, persiapkan lagu dengan baik. Kalau Tuhan izinkan kita berkhotbah di hari Sabtu, ya, bersaksi, siapkanlah khotbah, gumulkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jangan sampai kesempatan yang begitu berharga Tuhan siapkan, di mana kita setengah jam, 30 menit menyampaikan isi hati Tuhan. Kita jangan sampai luput dari suara Tuhan. Sampaikan dengan tepat, dengan sungguh-sungguh. Siapkan slide khotbah dengan baik-baik. Siapkan kalimat-kalimat dengan tepat. Siapkan gambar-gambar yang dengan tepat. Siapkan contoh-contoh khotbah dengan tepat. Lakukan yang terbaik. Semua itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tugas sehari-hari bisa memuliakan Tuhan. Karena di dalam Kolose pasal 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, kalau engkau buka toko kacamata, lakukan terbaik untuk pelangganmu. Kalau engkau punya usaha, engkau punya perusahaan, lakukan yang terbaik, saudara. Apapun itu, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemarin saya nonton satu film, apa ya, waktu anak saya datang duduk. Oh, Mumbai, saudara. Saudara mungkin masih ingat pernah terjadi teroris di Mumbai, India, di mana sebuah hotel namanya Hotel Tides itu dimasukin teroris, banyak disandra, terus berhari-hari terjadi, di mana sampai akhirnya mereka bisa disergap. Saudara, di hotel itu pada waktu di awal cerita, di dapurnya dimulai dengan sebuah cerita persiapan mereka untuk melayani semua tamu hotel yang ada. Lalu ada satu kalimat yang muncul dari kepala dapur yang mengumpulkan semuanya. Nah, saya nonton, terus anak saya ikut duduk, dan anak saya tidak dari awal, waktu dia dengar kalimat itu, dia bilang, loh, kok tamu itu dewa? Nah, saya bilang, kamu harus ngerti filosofinya mereka. Oh, jadi kepala dapur mengajar mereka menyiapkan makanan, minuman, bagaimana badan, bagaimana pakai sepatu harus rapi, tidak boleh kelihatan kumel, bagaimana bajunya, bagaimana berbicara, bagaimana mengenal tamu dengan jelas satu persatu keinginannya, bagaimana hafal kamarnya di mana melayani, sampai keluar kalimat. Ingat slogan dari hotel kita yang melayani tamu. Apa itu tamu? Semua berkata, tamu itu dewa. Layani tamu seperti dewa. Oh, di India, saudara. Waktu saya dengar itu, wow, mereka memperlakukan tamu itu dewa. Anak saya bilang, loh, kok dewa? Anak saya bilang, tamu dewa gitu. Saudara, waktu ayat ini mengajarkan kita, layani segala sesuatu, perbuat segala sesuatu. Jangan lihat itu manusia. Perbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Saya waktu nonton film itu aja, dunia aja bisa punya konsep begitu. Jauh sebelum dunia di dapur, di Hotel Tides di Mumbai berkata begitu. Alkitab sudah mengajarkan kita yang namanya dalam melayani. Konsep kita apa? Seperti untuk Tuhan. Kita bukan jadikan mereka Tuhan, bukan ya. Kita bukan sembah manusia jadi Tuhan, enggak. Maksudnya ketika kita melayani, kita melihat Tuhan itu hadir. Kita melayani Tuhan, bukan lihat rupa, bukan lihat manusia. Amin, saudara? Iya. Nah, yuk, mari kita lihat yang kedua. Bagaimana tujuan hidup saya?
bisa saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana, saudara? Kalau kita melihat, ya, bahwa kalau kita ingin hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara harus benar-benar tetapkan tujuan dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Soal hasilnya itu nanti. Ya, seringkali dunia salah mengajar. Ya, be the best. Ya, be the best. Jadilah yang terbaik. Keliru. Kita harus mengajar do the best, not be the best. Bukan jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Kalau sudah lakukan yang terbaik, ternyata kita jadi nomor 1, itu namanya upah. Itu hasil kerja keras. Kita bukan jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik dulu. Bukan jadi yang terbaik. Ingat ya, yuk sama-sama katakan. Lakukan yang terbaik, ya. Apa? Lakukan yang terbaik, bukan jadi yang terbaik. Bukan. Ya, bukan be the best. Do the best. Ya. Nah, karena itu sebenarnya ada semangat dari Kolose tadi. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita lakukan, tetapkan tujuan dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi insinyur yang terbaik. Jadi kontraktor yang terbaik. Jangan kurang-kurangin bahan. Saudara, jadi pelayan terbaik. Lakukan semua yang terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, tujuan yang dimotivasi oleh cinta. Kalau kita berkata, bagaimana tujuan bisa memuliakan Tuhan? Maaf, sorry ya. Bagaimana tujuan saya bisa memuliakan Tuhan? Ya. Tujuan yang dimotivasi oleh cinta kasih. Saudara, Tuhan tidak akan memberkati tujuan yang dimotivasi oleh keserakahan, iri, kompetisi, ya, iri hati, mau menjatuhkan, ya. Tuhan tidak akan memberkati yang namanya rasa bersalah, yang dimana karena rasa itu mendorong kita melakukan sesuatu. Enggak, saudara, Tuhan tidak memberkati tujuan yang dilakukan dengan ketakutan ataupun kesombongan. Tuhan memberkati tujuan ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tujuan cinta kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati tujuan hidup dengan motivasi yang mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itulah kita mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu, dan juga kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita menelpon seseorang itu didoakan. Di saat kita besuk orang, di saat kita berkumpul dengan sahabat, berbincang, semua itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan itu semua, kita harus punya cinta kasih. Saudara, hidup ini tentang belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Hanya itu. Ketika Yesus ditanya seluruh hukum Taurat, mana yang paling penting? Tuhan berkata, ketika Tuhan diminta pilih salah satu, itu menjebak Yesus. Tuhan tidak berkata hukum Taurat yang keempat atau kelima yang terpenting, atau keenam atau yang nomor 1. Padahal nomor 1 Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Tuhan gak berkata nomor 1 paling penting. Yesus berkata, dari seluruh hukum Taurat, yang terpenting adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, segenap hidupmu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di atas hukum itulah berdiri seluruh hukum Taurat. Itu menjadi dasar.
So tujuan kita harus berdasarkan kasih. Hanya itu. Ketika kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, karena kita mengasihi keluarga kita. Ketika kita melakukan apapun, kita lakukan karena mengasihi. Saudara, kalau saudara menetapkan tujuan tanpa kasih, saudara akan memperlakukan orang lain sebagai proyek. Tetapi kalau kita menetapkan tujuan untuk menolong orang, sampai kita lakukan pun demi kebaikan untuk menolong, wah itu luar biasa. Saya selalu berkata di dalam keluarga saya, berbuat baik tidak ada salahnya. Saudara, istri saya sangat tahu kalimat ini, slogan ini. Berbuat baik gak ada salahnya. Sekalipun disalah mengerti, udah gak apa-apa. Berbuat baik bisa disalah mengerti. Sikap kita bisa salah. Ucapan mulut kita bisa terjadi satu hari keliru. Mata kita bisa salah memandang. Kita gak sempurna. Tetapi ingat, motivasi gak boleh salah. Motivasi itu gak kelihatan. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa salah. Ketika kita berkumpul dengan sahabat, ketika kita satu pelayanan, ketika kita berkumpul dengan keluarga besar, ketika kita pergi jalan-jalan sama teman, ketika kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan bersama, kerjasama, bisa terjadi kesalahan kata-kata. Bisa terjadi kita salah dengar. Bisa terjadi kita salah memandang. Bisa terjadi salah bertindak. Tetapi satu hal jangan salah. Motivasi gak boleh salah. Saudara, karena itu, ayo, seperti 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata. Ini 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Ini bisa dihafal. Pendek sekali ayat ini ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Inilah kalimat yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Yang Tuhan terus harus ajarkan mereka tentang kasih. Ketika mereka menyombongkan diri dalam pertemuan, bahwa mereka dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Filipus, mereka menganggap mereka punya karunia roh, mereka jemaat yang lebih hebat, mereka begitu sombong, mereka diberkati dengan karunia begitu luar biasa. Paulus berkata apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tanpa kasih, semua itu kosong. Saudara, tujuan hidup yang setelah ditetapkan Tuhan untuk kita kejar, tujuan hidup kita harus selaras dengan tujuan Tuhan. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa menetapkan sebuah tujuan hidup yang memuliakan Tuhan? Dan bagaimana ketika saya mengerjakan kegiatan sehari-hari menuju tujuan tersebut yang saya kerjakan memuliakan Tuhan? Dua hal tadi yang kita belajar. Ingat, tujuan kita harus berdasarkan cinta kasih. Saudara, tujuan nomor 1 dalam hidup adalah belajar bagaimana benar-benar mengasihi. Karena Tuhan itu kasih. Kita mau memuliakan Tuhan, ingat, Tuhan bukan punya kasih. Tuhan itu kasih, saudara. Itu Tuhan kita. Jadi apapun yang keluar dari diri Tuhan itu kasih. Ketika dia meninggalkan surga, turun ke dalam dunia karena kasih. Semakin kita mengasihi, semakin kita serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.